Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Masih pada pembahasan Kitabul Haji dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh Fiddin. Terakhir kita masuk halaman 39. Ya, 39 ya. Paragraf berapa ini? Pokoknya Suraqah itu ya. Ya, pokoknya Suraqah. Ya, Ibnu Ju'thum. Ibnu Ju'shum. Ya. Jadi terakhir kita sudah membahas tentang atau membaca tentang manasiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimulai dari ketika beliau dari Madinah, kemudian sampai miqat beliau di Dzul Hulaifah, kemudian mengambil ihram di sana, niat untuk haji dan umroh. Karena Rasulullah hajinya haji qiran, maka satu paket antara haji dan umroh jadi satu. Sampai di Makkah, kemudian masuk ke area Ka'bah, menyentuh Hajar Aswad, kemudian tawaf. Ya, dimulai dari rukun Hajar Aswad, berputar selama 7 kali, dan 3 putaran pertama lari-lari kecil, ya, lari kecil, dan jalan biasa di 4 putaran terakhir. Kemudian disunahkan ya untuk mengusap Hajar Aswad bagi yang mampu, kalau tidak ya cukup dengan isyarat tangan. Ya, dengan isyarat bismillah Allahu Akbar. Terus melanjutkan tawafnya. Jadi tawaf itu arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, berputarnya jarum jam. Jarum jam itu kan dari kiri ke kanan ya. Kalau tawaf dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Ya, terus berakhir di Hajar Aswad lagi. Dan ketika tawaf disunahkan untuk memperbanyak doa, zikir, kalau memungkinkan baca Quran gitu. Kemudian setelah tawaf itu menuju makam Ibrahim dan sholat 2 rakaat menghadap makam Ibrahim dan Ka'bah. Disunahkan untuk membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Setelah itu mengusap Hajar Aswad lagi, baru menuju Sofa untuk menunjukkan melanjutkan proses sa'i. Ketika naik Bukit Sofa disunahkan membaca Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian sampainya di Bukit Sofa menghadap kiblat, membaca zikir, apa zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Terus anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Terus berdoa sesuai dengan hajat dan keinginan, diulang 3 kali, terus menuju Marwah, kemudian nanti di dasar lembah yang di sana nanti ada tanda hijau, lampu hijau, itu disunahkan bagi laki-laki untuk lari-lari kecil untuk mempercepat langkahnya. Itu udah ada batasannya, udah ada garisnya, dikasih lampu hijau gitu, sepanjang lampu hijau itu. Nah, kemudian nanti naik Bukit Marwah. Di Bukit Marwah melakukan sebagaimana yang dilakukan di puncak Bukit Sofa. Menghadap Ka'bah, berzikir pada Allah, kemudian memperbanyak doa, kemudian balik lagi ke Sofa. Dan jalannya itu searah ya. Dari Sofa ke Marwah, terus Marwah ke Sofa itu beda jalannya. Jika itu seolah-olah berputar. Seolah-olah apa? Berputar, sehingga juga disebut dengan tawaf. Ya.
Setelah itu 7 kali nanti berakhir di Marwah. Akhirnya di mana? Marwah. Karena kalau di sofa mesti genep. Mulainya di sofa, mesti berakhirnya di Marwah. Nah, kemudian apa? Rasulullah SAW karena beliau hajinya kiron tidak tahalul. Makanya beliau sampai mengatakan apa? Lau anni, ya, seandainya aku istakbaltu min amri mastakbartu lam asukil hadiah. Seandainya aku bisa mengulangi di masa yang akan datang apa yang sudah berlalu ini, maka saya nggak akan bawa binatang sembelian dan aku akan jadikan ini sebagai umroh. Artinya apa? Beliau ingin haji tamattu. Terus memerintahkan para sahabat, siapa saja yang belum terlanjur bawa hewan sembelihan, silahkan tahalul. Karena apa? Datangnya Rasulullah dengan hari Tarwiyah tanggal 8 itu masih beberapa hari. Kan juga berat kan kalau masih nunggu beberapa hari pakaian ihram terus. Ya, terus di situ ada larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Ya, yang tidak boleh ditinggalkan. Maka bagi yang hajinya tamattu bisa setelah selesai ini kemudian tahalul, memotong rambutnya, kemudian apa? Bebas. Pakai baju biasa sampai tanggal 8. Baru tanggal 8 apa? Tanggal 8 ihram lagi, mandi, bersihkan diri, mandi, kemudian ihram untuk haji. Jika nanti ihramnya 2 kali. Ihram pertama ihram untuk umroh di mikot tadi, dan ihram kedua nanti apa? Ihram untuk haji. Nah, 2 kali ihram. Tapi kalau Nabi kan sekali ihram karena apa? Hajinya kiron, jadi 1 paket. Umroh sama haji 1 paket. Adapun sahabat yang lain seperti Jabir, ini beliau niatnya cuma apa? Haji. Jadi satu proses itu haji. Jadi tidak ada niat umrohnya, sebagaimana yang sudah disampaikan. Nah, maka dari situ 1 kali proses haji itu ada 3 haji ya. Rasulullah pakai haji kiron, Jabir pakai haji ifrad, haji tok tanpa umroh. Artinya prosesi pertama kali itu sudah termasuk prosesi haji, manasik haji. Kemudian Fatimah dan yang lainnya pakai haji apa? Tamattu. Ya, ihramnya haji tamattu. Dengar nggak ini? Ya, minum kopi dulu kan, diantar. Enggak. Ya. Jadi sampai ketika Rasulullah SAW memerintahkan pada sahabat, siapa saja di antara kalian yang tidak membawa hadyun, binatang sembelian, silahkan tahalul. Ya, tahalul motong rambut, kemudian apa? Silahkan pakai pakaian bebas. Nunggu sampai tanggal 8, ihram lagi nanti tanggal 8 Dzulhijjah. Maka mendengar ini, faqama Suraqah bin Ju'shum. Suraqah bangun, berdiri untuk tanya kepada Nabi. Faqala, tengah-tengah pas. Ya. Faqama Suraqah. Dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baris 9 dari bawah. Ya. Ada loh, koma Suraqah. Seorang sahabat yang bernama Suraqah berdiri. Faqala, bertanya pada Nabi. Ya Rasulullah, Ali Amina hada. Itu pertanyaan ya. Li huruf jar, Amina hada amli abadin. Nah, sahabat Suraqah ini tanya, wahai Rasulullah,
Apakah li untuk Amina tahun kita ini saja, atau li abadin atau untuk selamanya? Maksudnya apa? Aturan boleh umroh tahalul terus apa? Baru ihram untuk haji itu berlaku sekarang toh, apakah selamanya itu loh? Paham ya? Ya. Karena ini asing bagi sahabat, asing. Karena biasanya sahabat itu apa? Yang ngerti ini haji tok. Tahunnya haji saja. Umroh saja, haji saja. Makanya kemarin dibahas Jabir lasna nanwi ilal haj. Lasna na'riful umroh, gitu kan? Kami tidak niat kecuali haji tok. Karena kami belum mengenal ada paketan haji plus umroh, belum kenal. Karena biasanya apa? Mereka umroh saja. Ternyata Rasulullah hajinya umroh plus haji, jadi satu paket gitu loh. Nah, itu Jabir nggak tahu. Makanya hajinya Jabir haji ifrad gitu loh. Jadi murni haji tok gitu. Ya. Maka yang dikenal oleh para sahabat itu dua, haji saja atau satu paket haji plus umroh jadi satu. Nah, adapun haji tamato ini belum dikenal oleh para sahabat gitu loh. Makanya Suraqah ini tanya, wahai Rasulullah, untuk yang ini ada umroh dulu, terus tahalul, baru nanti haji. Itu aturan ini khusus tahun ini toh, atau untuk selamanya itu kan? Masya Allah, ini ilmu ya. Para sahabat sampai sedemikian detailnya pertanyaannya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, fasyabbaka Rasulullah asabi'ahu wahidatan fil ukhra. Lalu Rasulullah mengaitkan jari jemarinya satu dengan yang lain. Sabbaka itu tasbih seperti ini ya. Ya, mengaitkan jarinya satu dengan yang lainnya. Waqala, dan beliau menjawab, ya, dakhalatil umratu fil haji. Umroh sudah masuk di dalam haji. Artinya sudah satu paket dengan haji, karena haji beliau haji kiron. Marotain, dua kali. Dakhalatil umrah fil haji. Umroh sudah masuk bagian haji. Umroh sudah masuk bagian haji. Terus Rasulullah menjawab, la bali abadi abadin. Tidak hanya tahun ini saja, tapi apa? Untuk selamanya. Jadi aturan haji tamattu itu ada untuk selamanya. Nah, dari sini nanti para ulama menjelaskan paket haji itu ada tiga. Model haji ihram haji itu ada tiga. Haji kiron, haji ifrad, haji tamattu. Dan yang paling disenangi Rasulullah sebenarnya haji tamattu ini. Makanya sampai beliau mengatakan, seandainya saya nanti bisa mengulangi di masa akan datang apa yang sudah berlalu ini, saya nggak akan bawa binatang sembelihan, dan aku akan umroh tok dulu, baru tahalul, baru ihram untuk haji. Seperti itu. Artinya beliau di sini apa? Lebih senang haji tamattu. Terus, faqadima aliyun minal yamani, bi badanin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dan siapa? Ali bin Abi Thalib datang dari Yaman membawa badanin, unta milik Nabi untuk disembelih. Karena sebagian Rasulullah sudah membawa dari Madinah, sebagian lagi mengutus Ali untuk membeli dari Yaman. Yang diriwayatkan ini total jumlahnya 100. 9 Rasulullah ini 100. Ya. Nanti yang 63 disembelih oleh Rasulullah, sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Fawajada Fatimata miman hala. Lalu dia Ali mendapati Fatimah, istrinya Ali ini, miman termasuk orang yang halah tahalul.
termasuk dari kelompok sahabat yang tahalul. Artinya apa? Ya sudah nggak ihram lagi gitu loh, sudah nggak ihram lagi, sudah tahalul gitu. Nah ini asing bagi Ali, asing kan, belum tahu ya kan? Aturan baru ini belum tahu. Ali baru datang dari Yaman. Nah, kemudian sifatina ini labisat sobigon wah tahalat, walabisat sobigon wah tahalat, walabisat, dan dia Fatimah ini memakai baju yang sobigon, yang apa itu diberi warna, ya, yang dicelup dengan warna, baju berwarna. Artinya apa? Ini kan bisa menarik perhatian suaminya gitu loh, gitu. Padahal kalau ihram nggak boleh pakai seperti itu kan, karena nanti apa? Bisa menarik suaminya, menggoda suaminya itu kan. Waktu halat, dan dia pakai celak, maka ini diingkari oleh Ali. Fa'an karo dalika alaiha, fa'an karo, lalu Ali mengingkari perbuatan Fatimah tersebut. Nah, nggak boleh itu kan. Pahamnya Ali, Fatimah masih ihram gitu. Karena apa? Belum hari tarwiyah, ya kan? Belum hari tarwiyah. Dan itu masih dalam prosesi haji itu apa? Masih ihram terus gitu kan, sampai nanti selesai haji. Nah, pahamnya Ali apa? Ya harusnya masih ihram. Harusnya Fatimah tidak memakai pakaian seperti itu gitu loh. Memakai wangi-wangian, bercelak, nah, itu suatu yang dilarang ketika ihram. Faqalat, ya dibilangin seperti itu, Fatimah jawab, inna abi amaroni bihada, sesungguhnya ayahku yang memerintahkan aku untuk seperti ini. Aku sing ngongkon pakku. Pak siapa? Nabi. Aku ini sih akan pakku ini. Aku sih akan bapak ini. Nah, langsung pusate gitu. Nah, gitu. Ya, kemudian qala, ya qala, lalu dia berkata, Ali ini berkata, fakana Aliun yaqulu bil Iraq. Ya. Maka ketika itu Ali mengatakannya, menceritakan masalah ini, perihal ini ketika beliau di Irak. Paham ya? Jadi Ali menceritakan kisah ini ketika di Irak. Ini dikatakan oleh sahabat Jabir. Ya. Lalu Ali berkata, "Dhahabtu ila Rasulillah." Aku siapa? Ali. Ya kan? Aku pun pergi menemui Rasulullah SAW. Muharisan ala Fatimah, mengadukan Fatimah. Ya. Dilapor ke itu kan. Lilladzi sona'at, terhadap yang dilakukan oleh Fatimah gitu. Kok ngaku-ngaku sing akan bapak itu tenan ora ya, mengatasnamakan ayahnya. Lah, mustaftian li Rasulillah fi ma dzakarat anhu, meminta fatwa terhadap Rasulullah terhadap apa yang disebutkan Fatimah akan hal tersebut. Ya. Minta pendapatnya Rasulullah, apakah benar ini yang dilakukan Fatimah seperti ini? Padahal kan dia lagi ihram itu, pahamnya dia masih ihram gitu loh. Ya. Terus dijelaskan sama Nabi. Ya. Fa'akhbartuhu, lalu aku menceritakan pada Nabi, ani angkartu alaiha, aku mengingkari, ya, aku mengingkari Fatimah, mengingkari perbuatan Fatimah. Ini ceritakan apa adanya kepada Nabi. Faqala, Rasulullah menjawab, nah qala di sini Rasulullah ya. Lalu Rasulullah menjawab, sodakot, dia benar. Dia siapa? Fatimah, karena sodakot, ini bukan sodakta ya, tapi sodakot.
Bacaan sodakot. Kalau sodakta kamu benar. Jadi kamu ngingkari itu benar, sing Fatimah salah. Tapi ini baca sodakot, sing benar Fatimah. Baca sodakot. Ini baca sodakta juga bisa ya. Ya, tapi yang benar sodakot sih. Fatimah benar ya kan? Dia benar. Sodakot, sodakot 2 kali. Nah, Fatimah benar. Terus tanya pada Ali, madza qulta hina farotal hajja? Nah, Rasulullah tanya, madza, apa yang kamu baca? Maksudnya apa? Apa yang kamu baca ketika kamu farotta, ketika kamu ihram untuk haji? Maksudnya apa? Ketika ihram itu kan ada doanya tuh. Labbaik Allahumma hajjan kalau mau haji. Labbaik Allahumma umrotan kalau mau umroh. Kalau mau umroh plus haji, labbaik Allahumma umrotan wa hajjan, kan gitu. Nah, Rasulullah tanya, kamu baca apa gitu ya? Nah, gitu. Nek kamu bacanya apa? Labbaik Allahumma umrotan, berarti kamu boleh tahalul, potong rambut terus ikut Fatimah, itu. Tapi kalau kamu niatmu dari awal apa haji tok, berarti ya jangan tahalul. Ya, kamu nunggu sampai selesai haji baru boleh tahalul gitu. Qala, Ali jawab, qultu, ya, saya mengatakan, ya, saya siapa di sini? Ali. Allahumma inni uhillu bima ahalla bihi rasuluka. Ya Allah, saya uhillu. Maksudnya di sini apa? Saya itu berihram. Saya itu berniat haji. Uhillu itu kan mengeraskan bacaan ya, bertalbiyah ya. Secara makna bahasa uhillu kemarin apa? Mengeraskan bacaan. Artinya, ya Allah, saya niat haji sebagaimana bima ahala bihi rasuluka. Pokoknya saya niat haji kayak hajinya Nabi, wis. Gitu. Itu Ali ya kan, karena kan nggak bareng Nabi toh. Ali dari Yaman masalahnya, Rasulullah dari Madinah, maka pokoknya diniatkan pokoknya seperti hajinya Nabi. Hajinya Nabi haji apa? Qiron, kan nggak tahalul toh. Nah, itu Qala, nah, kemudian apa? Rasulullah menjawab, fa inni ma'i al-hadiyah. Wahai Ali, sesungguhnya saya membawa sembelihan. Ya. Kalau hajimu seperti haji saya, maka fala tahilla, kamu jangan tahalul kalau gitu. Ya wes, kamu berarti seperti saya, nggak tahalul. Jelas? Ya. Jadi Ali berarti seperti hajinya Nabi, tidak tahalul. Ya, Fatimah karena dia nggak bawa apa? Binatang sembelihan, dia bisa tahalul, ya kan, bebas, ya, tidak ihram lagi nanti sampai tanggal 8. Ya, qala, beliau melanjutkan, ya. Qala di sini qala siapa ini? Nah, bukan loh, Jabir. Ya. Jabir melanjutkan, banyak polanya di sini ya. Fakana jama'atul hadi ladzi qadima bihi Aliyun minal Yaman. Karena ini kan menceritakan Ali toh, nggak mungkin Ali yang bicara, ini Jabir yang mengisahkan, kan Jabir ini. Kemudian Jabir melanjutkan kisahnya, fakana jama'atul hadi. Ketika itu total hewan, jamaah itu total ya. Total hewan alladzi qadima bihi yang dibawa oleh Ali dari Yaman, waladzi atabihin Nabi mi'atun, dan yang dibawa Nabi dari Madinah totalnya 100 ekor. Ya, Masya Allah ya, 100 ekor. Ya, 100 ekor. Terus qala, Jabir melanjutkan, fahallan nasu kulluhum. Maka apa? Manusia pun, kebanyakan sahabat semuanya yang tidak membawa hadiah apa? Mereka tahalul.
Ya, para sahabat ketika itu semuanya tahalul. Ya. Wa qasaru, dan memendekkan rambutnya. Jadi qasar itu hanya dipendekkan ya. Kalau halq itu dicukur habis. Halkun itu dikerok. Kalau qasar itu dipendekkan. Kenapa? Nanti masih ada tahalul ketika haji. Ya, ketika haji masih ada tahalul 1, tahalul 2 itu kan. Dan nanti entek nek wis gundul. Sing dicukur ora enak itu kan. Ya, qasaru itu memendekkan rambut. Pokoknya dicukur sebagian itu ya, dicukur rata tapi sebagian. Artinya masih disisakan banyak. Illa kecuali an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa man kana ma'ahu hadyun. Kecuali nabi dan sahabat lain dan yang apa itu bersamanya itu hadyun. Jadi yang tidak tahalul adalah siapa? Nabi sendiri termasuk Ali ya, termasuk Ali dan sahabat-sahabat yang apa itu membawa hadyun, binatang sembelihan. Terus selesai dah menunggu sampai tanggal 8, tibalah tanggal 8 sekarang. Sekarang sudah masuk tanggal 8 Dzulhijjah. Falamma kana yaumut atau yaumat tarwiyah. Falamma kana yaumat tarwiyati tawajjahu ila Mina. Ya. Sampailah tanggal 8, maka yang sudah tahallul tadi apa? Berihram lagi, mandi, pakai baju ihram, niat ihram untuk haji, labbaik Allahumma hajjan. Kemudian apa? Pergi ke Mina, tawajjahu ila Mina. Kemudian menuju Mina, tawajjahu menuju ila Mina, ke Mina. Wa ahallu bil haji, mereka apa? Mengeraskan bacaan untuk melaksanakan haji. Berarti apa? Labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Jadi ahallu bil haji itu melafatkan apa itu? Bacaan untuk haji. Jadi ini bukan dalil bolehnya melafatkan niat ya. Tapi memang zikirnya gitu loh. Jadi beda, ini bukan melafatkan niat, tapi memang ini zikir untuk memulai haji itu labbaik Allahumma hajjan, niat di dalam hati. Jadi labbaik Allahumma hajjan itu bukan lafaz niat, sehingga di sini tidak bisa dipahami seperti itu. Ibaratnya kalau sholat itu Allahu Akbar, takbiratul ihramnya gitu loh. Paham? Paham ya? Jadi ketika sholat itu dimulai dengan Allahu Akbar, takbiratul ihramnya. Lah ketika haji dan umrah dimulai dengan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Itu bukan lafaz niat. Jelas ya? Ya. Jadi bukan lafaz niat. Kemudian waraqiban Nabi sallallahu. Lalu Rasulullah menaiki unta beliau, kendaraan beliau. Fasalla biha dhuhra wal asra wal maghriba wal isya wal fajra. Lalu beliau sholat di Mina, sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ya, 5 waktu berarti ya. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Itu di Mina. Jadi malam tanggal 9 itu nginepnya di Mina. Ya, nginep di Mina. Summa makatha qalilan. Kemudian beliau tinggal sebentar. Jadi setelah sholat subuh ini berdiam diri sebentar, masih di Mina. Hatta tola'ati syamsu, sampai matahari terbit. Menunggu matahari terbit. Baru nanti apa? Melanjutkan perjalanan ke Arafah. Wa amara bikubatin min sya'rin. Ya. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan agar beliau dibuatkan kubah tenda min sya'rin, ya, dari bahan ya, bisa berupa seperti sya'rin itu kan kayak rambut ya. Nah, sya'run kan rambut, tapi ini bukan rambut, tapi terbuat dari seperti ijuk kalau zaman dulu. Ya.
Ya, dari ijuk lah, dari korma mungkin apa ya? Intinya ini bahan yang biasa dibuat untuk bikin kemah gitu loh. Namanya sya'rin ya. Jadi beliau minta untuk didirikan tenda tudrabu lahu binamiroh yang didirikan untuk beliau di Namiroh. Namiroh itu satu daerah dekat Arafah. Ya. Setelah Mina tapi belum masuk Arafah. Ya. Jadi Namiroh ini belum masuk wilayah Arafah. Tapi sudah perbatasan dengan Arafah. Itu daerah namanya Namiroh. Pasara Rasulullah SAW, lalu Rasulullah berjalan. Ya, Rasulullah berjalan kemana ini? Ke Arafah. Ke Arafah, melanjutkan perjalanan menuju Arafah. Wala tasukku Quraisyun ila annahu waqifun indal mas'alil haram. Ya, dan tidak diragukan lagi orang-orang Quraisy, ya, melainkan dia itu apa? Wukuf di Mas'aril Haram. Jadi Mas'aril Haram itu masih masuk daerah haram ya. Kalau Arafah itu kan tidak masuk wilayah haram, sudah keluar. Jadi Padang Arafah itu sudah keluar dari tanah haram. Ya, sudah keluar dari tanah haram. Jadi tanah haramnya ada batasnya ada. Nah, terakhir itu di Mas'aril Haram. Mas'aril Haram itu daerah ya. Itu batas paling luar daerah tanah haram yang dekat Arafah. Nah, orang-orang Quraisy zaman dulu itu ketika berhaji itu wukufnya di Mas'aril Haram ini. Di Mas'aril Haram. Kenapa? Karena itu masih daerah haram gitu loh. Paham? Masih masuk wilayah tanah haram. Jadi orang-orang musyrik zaman dulu, orang-orang Quraisy zaman dulu itu sudah haji mereka dengan syariatnya Nabi Ibrahim. Nah, wukufnya itu tidak mau di Arafah. Kenapa? Arafah bukan tanah haram. Ya, maka mereka milih di Mas'aril Haram karena itu masih daerah tanah haram itu loh. Nah, Rasulullah menyelisihi ini. Rasulullah menyelisihi orang-orang Quraisy ini. Ya, maka apa? Rasulullah pun lanjut melewati Mas'aril Haram. Kama kanat Quraisyun tasna'u fil jahiliyah, sebagaimana dahulu suku Quraisy mengerjakan hal tersebut di masa jahiliyah. Artinya apa? Di masa jahiliyah orang-orang Quraisy apa? Nah, wukufnya di Mas'aril Haram, tidak mau di Arafah. Fa'ajaza Rasulullah SAW, lalu Rasulullah melewati Mas'aril Haram, dilewati. Artinya Rasulullah tidak mau wukuf di situ karena itu wukufnya orang-orang Quraisy gitu. Orang-orang Quraisy masa jahiliyah, maka Rasulullah menyelisihinya lalu melewati itu hatta ata Arafah. Sampai beliau datang sampai di Arafah. Fawajadal kubbata qad duribat lahu binamirah. Ya. Hatta sampai beliau apa? Datang di Arafah, lalu beliau sudah mendapati kubah yang beliau pesan qad duriba sudah didirikan untuk beliau di Namirah, sudah jadi. Kemahnya sudah jadi. Panazala biha. Itu nazala ya, bukan tarola ya. Itu taknya nempel itu, ada titik dua loh. Itu nun sama zain. Panazala biha. Lalu Rasulullah singgah di tenda tersebut. Tidak langsung menuju Padang Arafah. Hatta idza zagati syamsu, hingga ketika matahari sudah tergelincir, berarti sudah masuk waktu zuhur ya. Amara bil qaswa. Nah, beliau apa? Memerintahkan untuk didatangkan qaswa. Qaswa itu siapa? Untanya Nabi. Meminta agar didatangkan qaswa, faruhilat lahu. Lalu dibawalah apa? Unta itu untuk Nabi SAW. Artinya apa? Ruhilat lahu, Rasulullah naik unta tersebut untuk ke Padang Arafah. Fa'ata batnal wadi, lalu Rasulullah mendatangi tengah-tengah lembah Arafah.
Jadi dari Namiroh, tempat tenda beliau, nah, beliau ketika setelah sholat duhur itu datang sholat duhur, ketika matahari sudah tergelincir, maka Rasulullah ke tengah-tengah lembah Arafah. Ya. Yang mana di sana para sahabat sedang wukuf. Ya, para sahabat wukuf di tengah-tengah lembah Arafah. Maka dikatakan batnil wadi karena memang bentuknya cekungan walaupun tidak dalam ya. Ya, fakhataban nas, maka di tengah padang Arafah itu beliau berkhutbah yang terkenal dengan apa? Khutbah Arafah. Ya. Waqala Rasulullah bersabda di dalam khutbahnya, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Artinya inna dima'akum, apa artinya? Sesungguhnya darah-darah kalian itu dan harta-harta kalian adalah haramun atas kalian. Jadi harta kaum muslimin, darah kaum muslim itu haram untuk ditumpahkan, untuk dirampas. Nah, keharamannya, kemuliaannya darah dan harta kaum muslimin itu apa? Kahurmati yaumikum hada. Seperti haramnya, seperti mulianya hari kalian ini. Hari apa? Hari Arafah. Fi syahrikum hada, seperti bulan kalian ini. Bulan apa? Dzulhijjah, bulan haram lah. Ya. Fi baladikum hada, seperti apa? Negeri kalian ini. Negeri Mekah, ya, mulianya seperti Mekah. Jadi beliau menunjukkan apa? Darah seorang mukmin, harta seorang mukmin itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadamayya maudhu'un. Ketahuilah segala sesuatu dari perkara-perkara jahiliyah di bawah kedua kakiku maudhu'un, diletakkan. Maksudnya apa? Dihapus. Ya. Jadi perkara-perkara jahiliyah yang masih berlaku sekarang tidak boleh berlaku lagi. Ya, karena apa? Sudah ada syariat baru, syariat Islam. Wadima'ul jahiliyati maudhu'atun. Dan darah di masa jahiliyah maka apa? Maudhu'atun, dihapus. Maksudnya apa? Perhitungan, ya, karena misalnya terjadi pembunuhan sudah dianggap selesai urusannya. Tidak boleh ada yang dendam-dendaman, tidak boleh ada yang nuntut. Jadi perkara pembunuhan yang terjadi di masa jahiliyah sudah dianggap selesai. Ya kan? Tidak ada yang boleh nuntut gitu. Wa inna awwala damin adau min dima'ina, dan sesungguhnya darah yang pertama kali aku hapus dari darah-darah kita kaum muslimin adalah damu bni Rabi'ah ibnil Harith, darahnya Ibnu Rabi'ah ibn Harith, kana mustardian, ya, atau kana mustardoan fi bani Sa'din. Dahulu dia, ya, Ibnu Rabi'ah ini disusukan di Bani Sa'ad. Jadi dia disusukan di Bani Sa'ad. Faqatala Juhudailun, lalu dia dibunuh oleh suku Hudail, oleh kabilah Hudail. Itu terjadi apa? Di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah. Artinya apa? Kalau hukum masih berlaku kan Bani Sa'ad ini berhak menuntut kisos kepada apa? Suku Hudail kan gitu. Tapi karena mereka sudah dapat hidayah semua, sudah dihapus. Itu masa lalu sudah. Semoga Allah mengampuni semuanya. Ya, seperti itu. Jadi dihapus oleh Rasulullah SAW. Tidak ada yang boleh menuntut lagi. Karena itu terjadi di masa jahiliyah.
Wa ribal jahiliyati maudhu'un. Riba di masa jahiliyah juga dihapus. Ya. Riba yang terjadi di masa jahiliyah dihapus. Wa awalu riba adau min ribana riba Abbas bin Abdul Muthalib. Dan riba pertama kali yang aku hapus adalah riba kita, dari riba kita adalah riba yang dilakukan oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas ini pamannya Nabi. Dan itu dulu biasa ya seperti itu. Nah, ribanya Abbas ini seperti apa? Jadi gini, si A pinjam uang sama si B, tidak ada bunga sama sekali, tidak ada bunga. Tapi ketika si A ini jatuh tempo, tidak bisa melunasi, maka si B bilang, ya sudah, kalau kamu mau diperpanjang utangnya, kamu bayar sekian, ada penalti gitu loh, denda, paham? Denda. Ya kalau kamu bayar sekian, udah, kamu bisa diperpanjang utangnya, ada dendanya. Tapi kalau nggak mau bayar, ya sudah, kamu harus melunasi sekarang juga. Itu praktekan, dan itu termasuk riba jahiliyah. Jadi utang piutang nggak ada bunganya. Cuma itu penalti karena apa? Telat itu kan. Karena pelanggaran di titik penalti. Sekarang ada nggak seperti itu? Kita banyak itu. Antum telat bayar listrik kena denda nggak? Enggak. Antum itu kan utang lah. Nek kalau pulsa aman, listriknya pulsa aman. Nek pulsa kan beli dulu baru pakai. Nek yang tidak pulsa kan pakai dulu baru bayar, namanya utang. Ya kan? Pasca bayar lah. Namanya pasca bayar itu kan pakai dulu baru nanti dihitung habisnya sekian bayar itu kan. Telat denda. Ya dendanya itu riba jahiliyah itu. Itu dihapus sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu maudhu'un kulluh. Maka sesungguhnya dia apa? Dihapus semuanya. Maudhu'un kulluhu. Atau kullahu ya, ini taukid dari kullah. Maudhu'un kullahu. Dihapus semuanya. Fattaqullaha fin nisa. Selanjutnya Rasulullah mengatakan, bertakwalah kepada Allah pada wanita. Maksudnya apa? Berhati-hatilah, jagalah para wanita. Jadi tunaikan hak-haknya para wanita. Jagalah atau laksanakan kewajibanmu kepada para wanita. Fattaqullaha fin nisa. Bertakwalah kepada Allah dengan kalian memenuhi kewajiban kalian kepada para wanita. Ya. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Karena sesungguhnya kalian akhadtumuhunna, mengambil mereka itu atas dasar amanah dari Allah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian menghalalkan kehormatan mereka, artinya halal untuk menggauli mereka, itu juga atas dasar kalimatnya Allah. Ya, maka kalian harus melakukan kewajiban itu kepada mereka. Walakum alaihinna an la yuti'na furusakum ahadan takrahunahu. Walakum alaihinna, dan hak kalian atas mereka, jadi kewajiban para istri terhadap kalian wahai para suami, an la yuti'na furusakum. Ya. Tidak membawa, mereka tidak boleh membawa seorang pun ke rumah kalian sementara takrahunahu, kalian membenci orang itu. Jadi seorang istri tidak boleh memasukkan orang yang dibenci suami ke rumahnya. Artinya apa ini? Isyarat supaya para wanita juga menjaga kehormatannya. Ya. Fa'ing fa'alna dzalik, jika mereka mengerjakan itu, ya,
fadribuhunna darban ghaira mubarrih. Kalian boleh memukul mereka dengan pukulan yang tidak melukai, sebagai pelajaran. Sebagai pelajaran. Walahunna alaikum, dan hak mereka yang menjadi kewajiban atas kalian rizquhunna, memberi nafkah pada mereka, wa kiswatuhunna, dan memberi pakaian mereka bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya cara ma'ruf itu sesuai urufnya masing-masing. Jadi kewajiban suami memberikan nafkah pada istri itu sesuai urufnya masing-masing. Kalau di daerah kita sebulan 5 juta ya 5 juta. Ya dah? Ya Mas Riko ya. Di sini urufnya berapa? Ya, kalau urufnya 1 juta ya 1 juta, itu maksudnya bil ma'ruf seperti itu. Ya, sesuai dengan urufnya masing-masing. Ya, sampai di situ dulu ya. Sampai haknya para istri yang menjadi kewajiban para suami. Ya, itu Mas Irfan. Sekarang Mas Irfan sudah mikir ini. Ya, alhamdulillah. Insyaallah tambah rezekinya, insyaallah ya. Alhamdulillah. Demikian sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.